antusias masyarakat itu hadir, karena yang poin penting yang masyarakat itu mau bergabung menjadi anggota Kopdit Pintu Air itu adalah saya lihat dana dukanya. Karena dana duka hanya orang mati, yang membantu orang hidup itu hanya di Kopdit Pintu Air dengan solidaritas duka citanya. Sahabat terkasih, hari ini tanggal 14 November 2025, UKM Aufi mendapat kesempatan berkunjung ke Kopdit Pintu Air Cabang Kupang. Diterima langsung oleh Ibu Manajer Area, Ibu Rit. Nanti Bu Rit itu nama lengkapnya siapa biar beliau menjelaskan sendiri, kan kalau nama kan nggak boleh salah. Nah, sebagai manajer yang membawai 9 ya Mbak? 9 cabang di area perkotaan, di area pedesaan, tentu banyak hal yang menarik. Sebelum menjadi aktivis koperasi Mbak, terutama di gerakan kredit union, sebenarnya di koperasi ini menjadi cita-cita waktu awal selesai kuliah, atau memang secara kebetulan, atau karena apa? Terima kasih atas kunjungan dari Bapak Marjono dari Majalah UKM. Perkenalkan, nama saya Maria Margareta Duamite, SPI. Saya sarjana perikanan, tetapi berkecimpung di gerakan koperasi. Saya sekarang dipercayakan sebagai manajer area Timur Barat. Dengan wilayah kerja saya ada 9 cabang dan KCP, yaitu terdiri dari cabang Kupang, terus cabang Oesau, cabang Soe di Kabupaten TTS, cabang Kolbano di Kabupaten TTS, KCP Alak di Kota Kupang, terus KCP Semau, cabang Rote, KCP Pantai Baru, dan cabang Sabu yang ada di Pulau Sabu. Jadi terpaksa harus nyebrang-nyebrang juga? Iya, harus nyebrang. Iya. Kembali lagi Mbak Rit, tadi apakah di gerakan koperasi sebagai aktivis ini menjadi cita-cita karena koperasi menjanjikan, atau seperti apa? Sebenarnya saya bergabung di gerakan koperasi, masuk di Pintu Air ini bukan cita-cita saya. Karena basic saya sarjana perikanan, saya kepinginnya bekerja menjadi seorang PNS di Dinas Perikanan atau di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tetapi pada waktu itu di tahun 2013 saya tamat, tahun 2000 sekitar tahun itu tamat, lulus kuliah. Untuk lapangan pekerjaan menjadi seorang PNS itu gampang-gampang susah. Saya pernah tes di BPS, pernah tes di kantor gubernur, pernah tes di kantor wali kota, di dinas pertanian, tetapi memang mungkin rezeki saya bukan menjadi seorang ASN. Dengan berjalannya waktu itu saya lulus menjadi Panwascam dulu. Apa itu Panwascam? Panwascam, panitia pengawas pemilu untuk kecamatan di Panwaslu. Ya, oke. Jadi waktu itu sudah lulus di Panwaslu kecamatan. Almarhum Bapak, kebetulan almarhum Bapak juga menjadi anggota Kopdit Pintu Air dengan nomor yang sangat muda. Bapak waktu itu bergabung dengan nomor masih sekitar 400-an. Oh, masih awal ya? Masih awal, ya. Anggota awal. Terus mama juga. Akhirnya Bapak bilang, Bapak cerita, sharing, Rit mau tidak, Pintu Air itu sudah mulai buka di Timor. Di Timor, terus sudah mulai rencananya mau buka juga di Kupang. Kalau mau, berarti
harus daftar semua menjadi anggota pintu air. Jadi kebetulan Bapak juga kenal baik dengan Bapak Ketua, dan Bapak Ketua juga kami masih hubungan keluarga. Karena itu masih pangkat hubungan. dia masih statusnya masih Om. Iya. Akhirnya diminta untuk buat lamaran. Jadi lamaran Resmi juga. resmi. Masukkan lamaran resmi, dan waktu itu saya, suami saya dan anak saya didaftarkan menjadi anggota Kopdit Pintu Air. Mertua juga didaftarkan semua, kasih masuk lamaran resmi. Langsung Bapak sampaikan, kalau mau berarti harus sekarang pun harus datang ke Maumere untuk training di Rota. Jadi saya sharing dulu dengan suami, Pak. Karena sudah berkeluarga, kalau kita masih bujang kan oke-oke saja. Iya. Dengan anak yang masih kecil, saya sharing dulu dengan suami. Saya bilang diizinkan tidak. Terus suami kasih pilihan. Memang kalau di BPS itu, Pak, saya menjadi mitra BPS juga. Jadi setiap kali ada kegiatan, ada penyuluhan atau ada kegiatan pendataan, itu saya selalu diminta dari BPS untuk ikut pendataan. Terus di Panwaslu juga. Jadi suami sampaikan, memang mungkin selama ini di BPS atau di Panwaslu, ya kalau dilihat gaji lumayan, tetapi itu hanya bersifat sementara. Tetapi kalau di pintu air, dia biar kecil, tetapi akan berkelanjutan. Terus pasti tidak pakai masa kontrak, tidak pakai tanda tangan kontrak, selesai masa kontrak harus perpanjang. Tapi kalau di pintu air biar gajinya kecil tapi dia berkelanjutan. Jadi silakan memilih. Akhirnya saya putuskan, saya ke Maumere bersama anak yang nomor 2 ke Maumere untuk ikut training. Nah, sebenarnya Mbak Red sendiri di mana? Tinggalnya di mana? Saya tinggalnya di Kupang. Oh, di Kupang. Iya. Sudah dengan suami tinggal di Kupang. Jadi ke Maumere ikut training. Jadi anak dititipkan di mama sama bapak di Maumere. Ikut training 2 minggu, kurang lebih 2 minggu. Selesai training, kami dikirim karena waktu itu kita sudah selesai kegiatan RAT. Sudah selesai kegiatan RAT, jadi mau paskarat. Paskarat itu jadi kami harus tour ke Timor. Di Timor ini kami harus kunjungi Kupang. Kupang itu juga belum ada kantor. Kantornya masih di rumahnya Bapak Alo yang sekarang ketua cabang. Kami harus ke Keva, harus ke Atambua. Jadi ceritanya kami masih pakai waktu itu kami tour, itu kami karyawan training ada 4 orang. Karyawan training 4 orang, saya sendiri, Ibu Leoni, terus Fabrian itu anak putranya Bapak Alo, terus almarhum Pak Yuven itu ex Bruder, dengan Pak Epin, kami 5 tambah Pak sekretarisnya waktu itu masih Pak Marton, terus tambah Bapak Vincent Deo sebagai humas, dan Bapak Ketua Pengawas Bapak Henning. Iya, kami turun ke Timor. Waktu itu kami langsung ke Atambua. Ceritanya unik, Pak. Memang waktu itu kita militan. Karena kami dengan bis itu bis pintu air. Jadi pakaian kami itu di mana tempat kami sampai, kami mandi di rumah ketua kelompok, mandi di situ, makan di situ. Pakaian kami langsung cuci. Terus di dalam mobil itu kami gantung tali. Sehingga pas waktu mobil jalan, supaya bisa langsung kasih kering dengan pakaian kami. Kayak bendera dong ya? Iya. Jadi waktu itu bukan kayak sekarang kan, kalau kita turun kan sudah ada penginapan. Tapi dulu itu di mana saja kami pasti tidur. Mau di jalan atau di rumah anggota atau rumah ketua kelompok, kita ketemu. Jadi setelah kami ke Atambua dengan anggota yang begitu banyak, kadang kita masih tidur. Pagi-pagi anggota sudah, bukan anggota tetapi calon anggota, antusias masyarakat Atambua waktu itu untuk masuk bergabung menjadi anggota Kopdit Pintu Air luar biasa. Masuk banyak. Setelah dari Atambua kami ke Vihalaran, ke Lamaknen, terus kami pulang, kami ke Keva.
Ke Keva juga kami disambut seperti seorang pejabat besar luar biasa dengan anggota yang begitu banyak. Kalau tidak salah waktu itu acara sosialisasi akbarnya di gereja di dalam kota Keva itu. Ini kan Mbak Red kan sebenarnya masih dalam tahapan training. Iya, masih training. Oke. Terus dari Keva kami ke Kupang. Di Kupang akhirnya kami memutus setelah telepon Bapak Ketua Pusat memutuskan bahwa harus secepatnya dicarikan kontrakan karena anggota di Kupang juga sudah banyak. Sudah waktu itu anggota sudah sekitar 500-an lebih. Jadi training langsung diangkat, kurun waktunya berapa lama? Training waktu itu saya masuk tuh bulan Maret, 3 Maret 2013. Tanggal 20 Maret, April, Mei itu kami di lapangan. Nah, kami di lapangan ya dengan langsung terjun ke lapangan. Di situ juga saya belajar bisa berbicara di depan umum. Memang waktu kuliah kita belajar organisasi juga, tetapi ya yang lebih ininya akhirnya sudah tampil di tempat umum itu sudah biasa dengan anggota yang banyak karena pintu air. Setelah itu, setelah diangkat jadi karyawan itu mungkin karyawan dari training ke karyawan tetap itu sekitar 1 tahun atau 1,5 tahun. Lama juga ya? Iya. Walaupun ketua Kopditnya masih family, ternyata tidak serta-merta mendapatkan kesempatan definitif ya? Iya, harus sama. Oh, harus sama. Iya, harus sama dengan teman-teman yang lain. Jadi tidak ada yang nepotisme atau apa, tidak. Semuanya harus prosedur. Dan memang kan di koperasi kan kita sistem kekeluargaan. Iya. Rata-rata yang di dalam situ ya kita lebih kepada keluarga semua. Sehingga kalau dengan yang merekomendasikan itu keluarga, kita juga pasti menjaga nama baik keluarga kita yang merekomendasikan kita, seperti itu. Mbak Red, ini kan keliling dari cabang ke cabang ya? Iya. Dari training, terus harus keliling, harus berbicara kepada banyak orang untuk sosialisasi dan sebagainya. Apa yang Mbak Red peroleh dalam perjalanan roadshow training itu? Setelah roadshow, setelah kami turun langsung ke Paskarat, langsung bertemu langsung dengan anggota dan calon anggota. Kami rasa, saya pribadi saya merasa bahwa masyarakat NTT umumnya dan khususnya masyarakat di Timor ini sangat merindukan koperasi. Karena koperasi itu satu sistemnya kekeluargaan. Terus keuntungannya juga kembali lagi ke kita dari, oleh, dan untuk anggota. Oleh karena itu dengan solidaritas yang begitu tinggi. Karena terus terang selama kami Paskarat kunjungan ke unit-unit, waktu itu Daratan Timor ini belum ada satu cabang pun. Masih unit, masih kelompok-kelompok. Akhirnya antusias masyarakat itu hadir karena yang satu poin penting yang masyarakat itu mau bergabung menjadi anggota Kopdit Pintu Air itu adalah saya lihat dana dukanya. Karena dana duka hanya orang mati yang membantu orang hidup itu hanya di Kopdit Pintu Air dengan solidaritas duka citanya. Jadi orang mati justru membantu orang hidup. Iya. Bisa dijelaskan? Orang mati membantu orang hidup itu maksudnya begini, Pak. Selama ini namanya kita semua manusia pasti akan menuju ke kematian. Tetapi entah itu kapan, semua itu kan rahasia Tuhan. Tetapi selama hidup kita sudah mempersiapkan bahwa oh iya, setelah kalau besok lusa saya sudah tidak ada, saya tidak mau menjadi beban untuk keluarga, untuk orang lainnya. Dengan masuk menjadi anggota Kopdit Pintu Air dengan dana duka yang 10.000 saya berikan setiap bulan, ya mungkin saat ini belum waktunya saya, tetapi saya sudah bersolidar, saya sudah membagi kasih untuk masyarakat, untuk anggota yang sudah bergabung menjadi Kopdit Pintu Air. Jadi dengan 10.000 itu kita saling membantu. 10.000 satu bulan? 10.000 per bulan, kan
setiap bulan kita simpanan wajibnya kan 50.000. Dari 50.000 itu 20.000 untuk simpanan wajib, 10.000-nya untuk solidaritas duka cita, 5.000-nya untuk solidaritas kesehatan, 5.000 untuk solidaritas konsumsi, 1.000 untuk depak, dan 9.000 itu untuk masuk ke simpanan sukarela kita. Oh, jadi 50.000 itu punya pos begitu banyak ya? Iya, ada pos-posnya Pak. Mbak Rit, ini kan kalau di NTT kan masih dikenal sebagai daerah yang warganya masih termasuk susah ya, susah dalam pengertian ekonomi. Nah, Mbak Rit kan keliling tadi, bagaimana sambutan warga masyarakat begitu antusias itu karena faktor apa sih sebenarnya kecuali yang selain soal solidaritas duka cita. Ya. Selain solidaritas duka cita, di sini masyarakat melihat bahwa dengan kehadiran pintu air juga anggota-anggota mau pinjam itu kita tidak persulit. Beda dengan lembaga keuangan lain yang kalau kita pinjamkan persyaratannya banyak sekali, persyaratannya ribet sekali, harus ada ini, NPWP harus ada ini, surveinya juga ulang-ulang. Tetapi dengan bergabung menjadi anggota Komit Pintu Air, dengan bergabung menjadi anggota koperasi, kita dengan contoh simpanan kita atau tabungan kita 1 juta, kita bisa pinjam sampai 3 juta dengan persyaratan yang tidak terlalu ribet, dengan pengajuan, fotokopi KTP, kartu keluarga, pas foto, survei, habis itu langsung dicairkan. Mbak Rit kan dari sebagai manajer cabang. Kemudian sekarang menjadi manajer area yang wilayahnya sangat luas gitu. Apa beban utama ketika harus mengembangkan pintu air melalui cabang-cabang lain? Konsep pengembangannya begini Pak, kami di pintu air itu kami diberi target. Target itu ada 3 indikator. Dari 6 indikator target umum, ada 3 indikator target khusus yang harus kami penuhi setiap bulan. Bisa dijelaskan? Yang pertama target anggota baru. Anggota baru itu setiap cabang KCP harus memenuhi target 130 orang anggota baru. Saat ini? Iya. Nah, yang kedua adalah target anggota aktif. Di mana anggota yang sudah kita rekrut, yang sudah kita ajak untuk bergabung menjadi anggota Komit Pintu Air, harus rutin setiap bulan untuk setor simpanan wajibnya, sehingga apabila sakit, apabila meninggal, hak-haknya bisa terima penuh. Terus target yang ketiga adalah target pendapatan bunga, di mana pinjaman yang sudah kami lepas, kami edarkan kepada anggota, minimal harus bunganya harus masuk, bunga pokoknya itu harus masuk. Jadi 3 target ini yang setiap bulan harus memenuhi target. Dari 3 target ini kami membuat rencana kerja. Di mana rencana kerja itu setiap sore dari setiap cabang dan KCP, setiap supervisor atau kasir selalu memberikan laporan harian. Setiap hari. Itu laporan hariannya dikirim di grup area. Nanti di grup area kami akan teruskan ke kantor pusat. Nanti di kantor pusat dikirim lagi di grup kantor pusat. Jadi di grup kantor pusat itu di mana area yang persentasenya tertinggi. Nah, dengan laporan yang diberikan ini, kami mengontrol kinerja. Kenapa cabang ini persentasenya turun? Anggota barunya kenapa belum capai target sampai sudah tanggal begini, kenapa belum? Terus anggota pasifnya kenapa? Anggota pendapatan bunganya kenapa? Itu kami kontrol. Dan setiap sore hasil kerja dari petugas lapangan itu selalu dikirim. Jadi kami kontrol, selain kami kontrol ke manajer, kami juga bisa langsung kontrol, telepon AO-nya, petugas lapangannya, kenapa kinerja hari ini turun, seperti itu. Jadi ya kalau prinsip saya, target-target itu diberikan, kita jangan menjadikan target itu sebagai suatu beban. Kalau kita kerja dengan merasakan target yang diberikan itu sebagai suatu beban, pasti terasa berat. Tetapi target yang diberikan itu kita kerjanya dengan mencintai, dengan rasa memiliki, pasti ringan biarpun target itu besar. Dan kerja sama tim. Ibarat
sapu lidi dan lidi. Kalau lidi hanya satu lidi dia tidak mampu membersihkan sampah. Tetapi kalau lidi-lidi itu dikumpulkan menjadi satu, menjadi sapu lidi, sampah-sampah itu pasti akan bisa dibersihkan. Jadi kerjasama tim dan kontrol. Terus yang berikut adalah merangkul staf-staf, merangkul bawahan. Kalau namanya pekerjaan pasti kadang namanya manusia, tidak mungkin ada yang terlepas dari salah. Ada yang salah, mungkin kirim laporan atau terlambat, kirim laporan atau tidak disiplin. Ya kita tegurnya berjenjang. Mungkin kita tegur dulu, sampaikan ke manajer cabang langsung ke bawah. Terus kalau seandainya sudah terus-terus manajer cabang, aduh ibu, kami sudah sampaikan tapi seperti ini, berarti saya bisa via telepon. Kenapa seperti ini? Nah, sehingga kalau staf yang salah kita panggil, kita sampaikan empat mata. Setelah itu habis, selesai pasti mereka. Tapi kalau ada staf yang salah, kita marah mereka di depan umum, itu pasti mereka membangkang. Mbak Rit, ini kaitannya adalah tentang psikologi. Mbak Rit sendiri kan dari perikanan. Berapa banyak bacaan Mbak Rit tentang ilmu psikologi sehingga mengerti jiwa kebersamaan itu menjadi begitu ampuh Mbak Rit? Belajar, pokoknya kebersamaan itu menjadi ampuh. Saya belajarnya secara otodidak, Pak. Otodidak. Ya, otodidak. Terus saya lihat dari pimpinan saya, dari Bapak Ketua, dari Bapak GM, yang kita lihat bahwa pintu air ini awalnya kecil. Awalnya kecil dari 50 orang, kenapa bisa sampai besar? Nah, kita tiru gaya kepemimpinan dari beliau berdua. Nah, kalau Bapak Ketua itu, ya kalau marah, betul-betul marah. Tetapi setelah itu rangkul kembali. Jadi kita rasa bahwa itu adalah orang tua kita. Kalau kita salah ya pasti dimarah. Orang tua manapun pasti mau anaknya baik-baik saja. Nah, tapi kalau salah, marah, habis itu rangkul kembali ya. Sama-sama juga dengan teman-teman staf-staf di lapangan atau ini semua juga seperti itu. Terkait dengan target, kantor pusat mempunyai target 1 juta anggota. Mbak Rit sebagai manajer area tentu juga mempunyai target kan, iya. Nah sekarang target untuk area Mbak Rit sendiri berapa? Target saya untuk area saya itu 1 bulan anggotanya harus 1070 orang. 1070 Akumulatif. Oke. 1070 itu saya ambil dari 9 cabang dikali 130. Berarti harus 1070. Oke. Iya. Sudah bisa mencapai target karena dulu kalau tidak salah kan pada usia 30 tahun kan sudah mencapai 1 juta. Nah, target yang dibuat oleh Mbak Rit sebagai manajer area itu mencapai target selalu apa enggak? Kalau target dari area saya untuk persentase pencapaian anggota baru belum mencapai target 100%. Tetapi dia persentasenya di antara 70 sampai 50%. Ya, sekitar 60-an%. 1 bulan bisa sampai 500-600 anggota. Nah, oke. 800. Andai kata itu menjadi kesulitan, sebenarnya kesulitan di lapangan untuk menambah jumlah anggota itu apa? Kesulitannya apa, Mbak? Tentu ada evaluasi kan? Iya. Evaluasi setiap bulan sering kita laksanakan. Kesulitan di lapangan adalah yang pertama mungkin banyak persebaran koperasi, banyak sekali. Terus yang kedua dari pengelola sendiri, dalam hal ini dari komite, dari manajemen belum fokus untuk mensosialisasikan kepada anggota juga. Jadi masih banyak anggota yang sudah tahu itu apa itu nama pintu air, kepingin mau gabung tetapi belum bisa. Belum seret mungkin ya. Jadi kan kalau kata Pak Gubernur di NTT itu
jumlah anggota koperasi kan hampir 60% sekian, malahan 60% lebih kan, yang artinya itu kan tersebar di berbagai koperasi kan. Iya, Pak. Jadi itu menjadi kendala untuk perolehan anggota baru ya. Iya. Oke. Karena masing-masing cabang itu pencapaian untuk anggota barunya berbeda-beda. Contoh kalau kayak cabang Kupang ini persentase pencapaian anggota barunya itu setiap bulan rata-rata di atas dari 130. Itu karena antusias masyarakat untuk bergabung menjadi anggota koperasi tinggi. Oke. Kalau di Kota Kupang kita omong tentang pintu air, Kopdit pintu air itu mereka sudah tahu, banyak yang sudah tahu, dan banyak yang mau bergabung. Oke. Tetapi kita lihat contoh kayak daerah Sabu. Daerah Sabu itu masyarakat mau bergabung menjadi anggota koperasi sangat sedikit. Karena itu sudah Pak, mungkin pola pikir kalau sudah masuk anggota koperasi harus pinjam. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Iya. Iya. Terus daerah-daerah Kolbano, Woisao juga antusias. Masyarakat ada yang bagus, ada yang tidak. Jadi bagaimana dari kita pengelola, dalam hal ini komite dan manajemen, kita harus memasang strategi lebih tingkatkan lagi sosialisasi sehingga anggota yang masuk mau bergabung itu bisa lebih banyak lagi. Sudah ada belum Mbak, misalnya tidak melalui sosialisasi, tetapi ada warga masyarakat yang memang datang pengen bergabung? Sudah ada? Banyak sekali. Oh, banyak sekali Iya. ya. Artinya itu memang sudah kepercayaannya sudah kuat ya. Sudah kuat. Mbak, dari 9 cabang tadi, dalam kaitannya pengembangan keanggotaan, kalau yang sebenarnya potensial di luar Kota Kupang ya, sebenarnya potensial tetapi masih harus kerja keras, itu yang di mana? Hampir semua cabang. Hampir semua cabang. Iya. Masih harus kerja keras. Itu memang masyarakat mau bergabung harus lebih banyak kerja keras. Iya, karena ada masyarakat yang berpikir bahwa dari masuk koperasi itu bikin apa? Mereka menganggap bahwa koperasi itu koperasi itu miliknya masyarakat kalangan kelas bawah begitu. Faktor itu ya. Faktor itu, tetapi dengan berjalannya waktu sudah mulai juga masyarakat ekonomi di atas sudah mulai bergabung. Iya. Nah, terkait dengan soal simpanan barangkali aktif barangkali, terkait dengan peminjam, seberapa besar persentase peminjam dari anggota itu Mbak? Persentase anggota peminjam dari jumlah anggota yang sekitar 20%, 30%. Oh, Ya. jadi orang masih lebih senang menabung. Lebih senang menabung daripada meminjam. Ya. Tapi masing-masing cabang itu bervariatif Pak, tidak semuanya sama. Oke. Iya. Nah, kalau terkait dengan NPL-nya, tentang kredit lalainya, kredit macetnya, seberapa persen Mbak di area areanya Mbak Rit ini? Mudah-mudahan tidak ada malahan. Namanya semua lembaga keuangan pasti ada, namanya NPL itu pasti ada Pak. Tetapi namanya kita koperasi oleh anggota dan untuk anggota. Kredit macet itu pasti ada, tapi kami dengan tahapan-tahapan yang sudah kami buat di Kopdit pintu air, yaitu dari pertama yaitu tahapan membuat surat pernyataan, surat pemberitahuan, SP1, SP2 dan SP3. Anggota-anggota yang macet ini mulai pelan-pelan untuk memperbaiki keaktifan. Oke. Mbak, terkait dengan pemberdayaan anggota, kan pintu air juga sekarang ini sedang fokus untuk pemberdayaan anggota agar uang-uang yang dipinjam itu menjadi produktif. Nah, di wilayah Mbak Rit itu seberapa banyak anggota yang sudah mempunyai kegiatan produktif, Mbak? Itu yang kami belum pisahkan, Pak. Itu perlu dipisahkan. Iya, itu perlu. Karena nanti kan
kalau tadi diharapkan hanya peminjam, peminjam saja, lalu tidak di kegiatan produktif, itu akan menjadi repot peredaran keuangan, ya kan. Mbak Rit, dipersilakan untuk menyampaikan apa harapan Mbak Rit sebagai manajer area. Harapan saya untuk para pengelola, terlebih untuk manajemen semua manajemen KSP Kopdit Pintu Air, marilah kita bekerja dengan hati, bekerja untuk mencintai lembaga ini. Kalau kita sudah bekerja dengan mencintai pekerjaan kita, pasti kita punya rasa memiliki. Kalau sudah punya rasa memiliki, berarti kita takut kehilangan lembaga ini. Oleh karena itu, mari kita jaga, kita rawat untuk anak cucu kita. Lembaga ini harus tetap eksis, harus tetap jaya. Yang kedua, pesan saya, kita sebagai pengelola, apa yang dititipkan anggota kepada kita, berapapun yang dititipkan, itu harus kita jaga baik-baik. Karena lembaga ini juga sudah tidak membuat kita kaya, tetapi membuat kita hidup. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita cintai pekerjaan kita, menjadi seorang pelayan di KSP Kopdit Pintu Air. Terima kasih, sukses Mbak Rit, selamat sore. Terima kasih Pak, selamat sore.